Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rahimani wa rahmatullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas sedikit dari salah satu herbal yang masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi, yaitu jinten hitam atau habbatus sauda. Sebagaimana disebutkan dalam buku Sahihul Musnad fi Tibbun Nabawi, yaitu Sahihul Musnad terkait dengan Tibbun Nabawi. Ada beberapa hadis, di antaranya yang kita sebutkan di sini adalah 3 hadis yang sahih. 3 hadis yang sahih. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq bin Hammam, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baghawi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil habbatis sauda syifa'un min kulli da'in illa sam. Dalam habbatus sauda ada kesembuhan dari semua penyakit, pengobatan untuk kesembuhan semua penyakit kecuali asam. Berkata Ibnu Syihab, asam adalah al-maut. Asam adalah al-maut. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah mengkabarkan kepada beliau dalam sabdanya, inna hadhihi al-habbatus sauda syifa'un min kulli da'in illa sam. Sesungguhnya ya habbatus sauda ini itu adalah obat dari kesembuhan semua penyakit. Tentunya kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan perantara kesembuhan, dari kesembuhan, sebab dari kesembuhan, kecuali satu yaitu asam. Dia obat segala macam penyakit kecuali apa? Asam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, wa masam, apa itu asam? Asam adalah al-maut. Asam adalah kematian. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, yang hadis ini sahih ala syart Muslim. Dari Abi Burdah, Nabi SAW telah berwasiat, alaikum bihadhihi al-habbatis sauda wahya asyunis fa inna fiha syifa. Hendaknya Anda sering menggunakan habbatus sauda, dia adalah asyunis. Asyunis adalah habbatus sauda dalam bahasa Persia. Bahasa lainnya adalah asyunis. Nah, dan dia adalah obat ya untuk kesembuhan. Yang mana kesembuhan sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Al-habbatus sauda ya, dia ukurannya seperti simsim. Simsim yaitu seperti wijen, ya, biji wijen. Dan habbatus sauda di negeri Yaman dijuluki dengan habbatus syifa. Habbatu syifa. Dan di negeri Mesir dijuluki dengan habbatul barakah. Biji penuh dengan keberkahan. Nah, dan manfaatnya sangatlah banyak dari habbatus sauda ini. Adapun dari kedokteran modern, mereka melihat dari unsur-unsur habbatus sauda ini, di antara kandungannya ada fosfat, ada besi, ada fosfor, ada karbohidrat, ya, ada juga lemak, ya, dan bahan-bahan yang lainnya
yang disebutkan oleh orang-orang di zaman sekarang, ya. Seperti ada juga protein, ada nabati, ada juga serat, ada mineral, ada vitamin, yang penting untuk tubuh juga ada, juga kandungan yang lainnya juga kalsium, tembaga, fosfor, seng, tiamin, niacin, iridoksin, dan asam folat, ya, dan asam folat. Kalau kita lihat, subhanallah, kedokteran klasik dan orang di zaman sekarang, mereka melihat fungsi dari satu makanan atau minuman, mereka lihat dari sisi kandungan. Mereka lihat dari sisi kandungannya seperti apa. Nah, sehingga mereka gunakan untuk mengobati satu kasus penyakit. Dan sebenarnya ini tidaklah bertentangan dengan orang-orang klasik. Ya, adapun orang-orang klasik, mereka melihat bukan dari sisi kandungan. Kenapa? Karena di zaman mereka, ya, dengan alat yang serba ada, mereka tidak bisa menentukan atau membahas kandungan, ya, atau mereka tidak bisa menentukan seperti di zaman sekarang ini ada masalah virus, bakteri, dan jamur. Karena alat-alat ini baru ditemukan pada kurun ke-19. Dengan cara simpelnya mereka, bukan berarti mereka tertinggal. Mereka nggak ada mikroskop. Tapi mereka nggak tertinggal. Mereka tertinggal, bukan. Justru dengan ala kadarnya mereka punya konsep dari sudut pandang yang lainnya. Di zaman sekarang melihat kandungan unsur. Di masa silam cukup melihat sifat dari makanan minuman tersebut. Sehingga makanan minuman tersebut yang punya sifat tertentu, katakan seperti habatus soda, sifatnya panas kering, berarti mereka simpulkan berarti habatus soda cocok sekali dengan kasus-kasus penyakit yang sifatnya dingin atau dingin lembab. Nah, ini hanya contoh studi sudut pandang dari kedokteran klasik dan modern, dan itu adalah seni. Nah, mereka menentukan dari sisi sifat herbal tanpa harus tahu isi kandungannya secara detail. Dan ini cara mudah, efektif, dan efisien. Dan ma'ruf, orang-orang klasik di masa silam tidak ingin menentukan satu obat dengan terlalu banyak obat. Makanya mereka khasnya satu penyakit cukup dengan satu obat. Ya, bahkan mereka seperti Ibnu Qayyim mengatakan, kalau satu penyakit bisa diobati dengan makanan, pola makan, nggak perlu kita pakai herbal khusus. Nah, nggak perlu kita menggunakan herbal khusus. Contoh apa yang mereka lihat mencocoki contohnya sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan, wa idza wafaqa dawa da ya bari bi'idznillah." Nah, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kalau obat itu cocok dengan penyakit, niscaya sembuh dengan izin Allah. Akan Allah sembuhkan penyakit tersebut. Nah, ini diantaranya cocok dari pembahasan orang klasik seperti dari sisi apa? Misal, pada kasus dingin lembab, katakan seperti bapil, ya. Dingin lembab pada bapil cocok digunakan dengan panas kering. Contoh habatus soda, contoh kustil hindi. Ini contoh ringan. Maka diagnosa cocok dan obat cocok dari biidznillah. Dengan izin Allah akan Allah sembuhkan. Menunjukkan pertama, kesembuhan di tangan Allah, mutlak. Ya. Dan di sini ada bimbingan untuk apa? Kita ngambil sebab. Sebab apa? Sebab yang pas. Di antaranya apa tadi? Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka perlu kita tahu dari jenis makanan ini sifatnya apa. Kita ingin tahu penyakitnya sifatnya apa. Ini adalah konsep. Barakallahu fikum. Inilah rahmatullah, dengan konsep yang sangat simpel ini bukan berarti mereka pengobatan klasik tertinggal. Justru dengan simpelnya mereka jauh dari efek samping,
dan juga subhanallah sangat mudah untuk merumuskan, menentukan apa kita untuk mengambil sikap apa yang cocok untuk diri kita. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian alhamdulillah Ibnu Qayyim membahas dengan pembahasan dari manfaat habbatus sauda dilihat dari sifat habbatus sauda. Tanpa beliau banyak bicara panjang lebar kandungannya apa, dengan kandungan ini maka cocok untuk kasus seperti apa. Tidak. Dia harus melihat dari sifat dan kemudian apa? Melalui proses tajrubah. Ya, dengan sering turun temurun dipakai. Habbatus sauda dipakai sejak sebelum zaman Nabi SAW, jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW sudah mereka biasa menggunakan habbatus sauda. Al-habbatus sauda ini yang juga dikenal dengan nama al-kamun al-aswad, ya, atau al-kamun al-hindi. Dia ini termasuk khardal, termasuk biji-bijian, termasuk biji-bijian. Wah, manfaatnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Bahkan kalau ingin membahas tentang manfaat habbatus sauda, kepingin manfaat habbatus sauda, penjelasan di atas penjelasan, selain penjelasan Ibnu Qayyim, Anda juga bisa melihat merujuk kitab klasik dengan judul At-Tibb minal Kitab was Sunnah, ilmu pengobatan dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Nah, kadang mereka mengambil At-Tibb ilmu pengobatan, apalagi Tibbun Nabawi, mereka mengambil konsep dari Al-Quran, mengambil konsep dari hadis, kemudian dijadikan rumusan pengobatan. Sebagian yang tidak bisa kita nisbatkan kepada Nabi, kenapa? Itu hanya konsep mereka aja mentadaburi ayat dan hadis. Nah, ayat dan hadis. Nah, adapun yang datang dari Nabi SAW, silahkan katakan ini pengobatan Nabi ala Nabi jika hadisnya sahih. Nah, Nabi melakukan atau Nabi mengucapkan, ya. Ini termasuk apa? Kekhususan dengan sanad yang sahih. Sekali lagi kalau tanpa sanad cukup kita katakan ini kedokteran klasik, ya, karena Tibbun Nabawi masuk kedokteran klasik, dan kedokteran klasik, semua kedokteran klasik belum tentu masuk Tibbun Nabawi. Anda bisa rujuk pembahasan habbatus sauda dari sisi kedokteran klasik dengan judul At-Tibb fil Kitab minal Kitab was Sunnah, yaitu ilmu pengobatan dari kitab dan sunnah, yang dikarang oleh apa? Dikarang oleh Al-Baghdadi, dikarang oleh Imam Al-Baghdadi, ya, sekitar halaman 88, halaman 89. Juga Anda bisa cek pada Al-Fath, yaitu Fathul Bari. Fathul Bari, ya, pada jilid ke-10 halaman 178 dan halaman 179. Kita akan merasa puas dengan pembahasan orang-orang klasik dengan cara yang sangat simpel, sudut pandang yang sangat simpel, dan sudah mujarrab, sudah teruji coba. Nah, karena turun-temurun. Nah, alhamdulillah, adapun kesempatan kali ini, ya, kita cukupkan dengan pembahasan yang datang dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, karena waktu yang relatif singkat ini, kita ingin bahas cukup dari Ibnu Qayyim, dan ini pun sudah jadi bekal sangat banyak bagi kita untuk bisa jadi manfaat, ya, dengan habbatus sauda jadi tabib di rumah Anda. Ini alhamdulillah jami'an. Ibnu Qayyim menyebutkan dari hadis yang kita baca tadi bahwasanya habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Dia adalah obat dari semua penyakit. Obat dari beraneka ragam penyakit, ya, kecuali tadi satu, kematian. Kemudian beliau mengkaitkan semua penyakit di sini, ya, dengan teori beliau. Beliau kemudian ingin menjadikan bahan tadabbur untuk kita resapi surat Al-Ahqaf ayat 25. Yang mana dalam firman-Nya,
tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihancurkan dengan apa? Perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menafsirkan Ibnu Qayyim. Yaitu apa? Kullu syai'in yaqbalu at-tadbir wa nadha'iruhu. Ya, segala sesuatu yang dia itu apa? Bisa dihancurin. Dan di situ ada pasangannya. Ada pasangannya. Nah, contoh ya, habatus sauda dibahas oleh kalau yang sifatnya panas kering. Dia berarti apa? Untuk menghancurkan sifat lawannya, dingin, lembab. Ini yang dimaukan. Nah, kalau kita ulang-ulang sering diantaranya juga konsep yang diambil isyarat dari firman Allah surat Yasin ayat 26. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, diri mereka juga berpasang-pasangan. Dan ada hal-hal yang kita nggak tahu, dan itu sebenarnya juga diciptakan berpasang-pasangan. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Habatus sauda ini apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia sangat bermanfaat min jami'il amrad al-baridah. Dia sangat bermanfaat untuk apa? Semua penyakit yang punya sifat dingin. Kenapa? Karena habatus sauda sifatnya panas. Ya, panas kering. Ya, maka beliau melihat hadis ini, habatus sauda obat segala macam penyakit, terutama penyakit yang sifatnya dingin. Sangat manfaat, ya, sangat manfaat. Pada beberapa kondisi, ya, sifat panas habatus sauda ternyata juga bisa bermanfaat untuk penyakit yang sifatnya panas. Nah, pada penyakit sifatnya panas. Dan pada beberapa hal, seperti ada sesuatu yang panas, manfaat untuk kasus panas. Contoh, pada kasus al-jarab, penyakit kulit. Disebutkan Ibnu Qayyim, al-jarab, penyakit kulit ini, ya, jarab ini panas. Ternyata dia juga bisa bermanfaat diatasi dengan apa? Ya, al-ghusl bima'il kibrit. Mandi dengan air sulfur. Ternyata bisa. Panas dengan panas, air sulfur panas, jarab juga panas. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wa inilah rahimahumullah jami'an. Juga masuk selain habatus sauda bermanfaat untuk apa? Paling banyak manfaatnya untuk kasus yang penyakit sifatnya dingin, ya, kondisi yang dingin, dan beliau juga sebutkan ditambahi wa tadkhulu fil amrad al-harah al-yabisa bil ard. Juga ternyata penyakit termasuk penyakit yang harah ya bisa. Penyakit panas tapi kering. Bisa pakai habatus sauda, panas tapi kering. Tapi apa? Bil ard itu hanya efek samping. Contoh yang kita sebutkan tadi, ya, al-jarab, ya, al-jarab dia ini panas. Ya. Juga kadang ada psoriasis. Ya. Panas, ya. Tapi apa? Bil ard itu efek samping. Katakan efek samping dari apa? Dari sebab dari yang sebenarnya sesuatu yang numpuk karena panas lembab misalnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Fatawassalu huwa al-adwiya al-barida ar-rutba ilaiha bisur'ah tanfidhiha idza akhadha yasiruna. Subhanallah, cukup dengan dosis yang ringan saja, kalau sesuai dengan lawannya, itu juga ajib, sudah sangat manfaat sekali. Ya, sudah sangat bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian asyunis atau habatus sauda ini, ya, dia sifatnya harun ya bisun, dia sifatnya adalah panas dan kering. Panas kering. Ya. Makanya Masya Allah seperti di musim pandemi
Ya, dua herbal ini sempat viral, Habbatus Sauda dan Kustul Hindi, karena sama-sama panas kering. Tetapi Kustul Hindi lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Bahkan Nabi sudah bersabda, "Alaikum bihadza al-ud al-hindi fa inna fihi sab'a ashfiyah min hadzatul janb." Min hadzatul janb. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kata Nabi SAW, hendaknya Anda sering menggunakan Kustul Hindi karena ada padanya 7 pengobatan penyakit. Di antara 7 tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim adalah Datul Janb. Apa Datul Janb? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Datul Janb adalah termasuk warmun harun fi ghisya'i as-sadr. Dia termasuk apa? Panas atau inflamasi atau iltihab, terjadi inflamasi peradangan pada apa? Selaput paru-paru, yaitu apa? Pleuritis. Terjadi apa? Pleuritis, radang pada selaput paru-paru, pleura. Nah, ini sih termasuk apa? Datul Janb termasuk apa? Dingin, lembab. Ya, dingin, lembab. Ini ajib. Ya, subhanallah, Datul Janb menurut mereka Ibnu Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dibagi menjadi 2. Datul Janb al-haqiqi wa datul janb ghairu haqiqi. Al-haqiqi yaitu pleuritis. Adapun datul janb ghairu haqiqi yaitu yang dia penyakit-penyakit apapun ya yang gejalanya mirip dengan datul janb al-haqiqi. Disebutkan datul janb ghairu haqiqi itu ada 5 gejala. Apa? An-nabat al-minshari. Denyut jantung seperti apa? Ritme jantung seperti gergaji. Kenapa? Karena sesak nafas. Jantung berdampak. Kemudian apa? Dahak yang banyak, lendir banyak. Kemudian demam, batuk, dan sesak nafas. 5 gejala ini juga didapati pada kasus COVID. Makanya COVID sangat ajib juga bisa digunakan apa? Terapinya, herbalnya Kustul Hindi. Karena dia panas, kering, dan COVID dingin lembab. Tapi bukan dia hakiki, tapi ghairu hakiki. Berarti nggak bisa kita bilang ya tibbun nabawi ya la COVID pakai Kustul Hindi, tidak boleh. Nah, ini hanya apa? Termasuk ghairu hakiki. Ghairu hakiki. Ya, adapun riwayat Imam Bukhari menyendiri ya dari 7 penyakit tadi disebutkan datul janb, yang kedua ini disebutkan Imam Bukhari menyendiri yaitu al-udhr. Al-udhr yaitu semacam al-alaq, yaitu infeksi atau radang pada leher tenggorokan. Seperti apa? Tonsilitis, amandel, seperti faringitis. Berarti bisa pakai Kustul Hindi. Adapun 5 sisanya apa? Disebutkan oleh para ulama, ini tugasnya mereka-mereka yang paham. Mencari 5. 5 ini apa tentunya? Yang cocok dengan Kustul Hindi. Sifat atau lawan dari Kustul Hindi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara manfaat Habbatus Sauda, di antara manfaat Habbatus Sauda yang beliau melihat dari sisi sifat Habbatus Sauda dan melalui tajrubah. 2 hal ini sering dilakukan kedokteran Arab klasik. Yang pertama, dia mudhibun linnafkh, untuk mengusir apa? Kembung, mengusir angin. Ini ajaib, termasuk konsep orang yang sering tertigu karena angin. Ada juga yang pusingnya karena angin. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan riwayat Imam Ahmad, ketika mendapati orang Badu yang kuat, keker, ya, yang Nabi tanya 2 penyakit yang paling ringan. Pernah kena demam, pernah kena pusing enggak? Dia jawab, wala demam, wala pusing, enggak pernah. Ya. Dan Nabi kemudian menjelaskan apa sih pusing? Pusing yaitu apa? Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu ala asal. Angin yang menumpuk di kepala dan dia menekan saraf. Ya. Maka Habbatus Sauda diantaranya apa? Untuk mengusir angin. Dan sekali lagi jenis pusing banyak. Di sini Nabi menyebutkan salah satu jenis penyebab pusing,
angin yang menumpuk di kepala. Dari mana angin menumpuk di kepala? Karena makanan kita, di perut kita. Kemudian diserap darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, dan jangan dipukul rata, semua pusing gara-gara angin. Enggak. Ada pusing karena ya masalah rumah tangga, ada yang pusing ya misalkan salah posisi tidur, beda-beda. Nah, ini ada pusing yang karena angin. Maka untuk menghilangkan angin diantaranya apa? Mudhibun linnafakh dengan al-habbatus sauda. Dengan al-habbatus sauda. Ghusl ini juga demikian. Ya, makanya kalau orang pusing gak jauh dari gejala yang lainnya. Di antaranya apa? Sering sendawa. Ya, sering sendawa, sering buang angin, jantung kadang terasa berat dan nyeri. Ternyata semua karena angin. Sebagaimana teori yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Juga dia di antara manfaatnya adalah mukhrijun li hubbil qara. Ya, dia juga bisa mengusir jamur. Ya, bisa mengusir jamur. Nafi'un minal baras wa hummar riba. Dia bermanfaat untuk apa? Untuk orang yang punya masalah vitiligo. Ya, untuk orang yang punya masalah vitiligo. Ya, bercak-bercak, belang-belang pada kulit. Bagaimana caranya? Nanti akan kita lewati. Wal balghamiyah, ya, di antaranya berikut manfaatnya juga untuk apa? Menghilangkan balghamiyah. Balghamiyah, namanya balghamiyah dahak. Dahak ini sifatnya apa? Dingin lembab. Kadang numpuk di paru-paru, ada yang numpuk di lambung. Nah, ini di antaranya untuk menetralkan dengan habatus sauda. Kenapa? Dingin lembab dihancurkan dengan lawannya yaitu panas kering. Wa muhallil lirriyah, mengusir angin termasuk mengusir apa seperti orang yang sering kembung. Ya. Juga mujaffif libalatil ma'idati wa rutubatiha. Dia mengeringkan basahnya lambung dan lembabnya lambung. Nah, basah lambung dan lembabnya lambung. Lambung yang banyak dahak ternyata berdampak kepada penglihatan pada mata. Berdampak kepada beratnya kepala. Ya, Ajib, makanya lendir yang ada di lambung dibersihkan. Ya, bisa dibersihkan dengan cara memuntahkan. Ya, bisa dibersihkan dengan cara konsumsi herbal-herbal yang seperti ini. Lawan dari apa? Dingin lembab, ya, yang merupakan wujud dahak yang ada di lambung. Juga wal mathana. Al masa bukan berikutnya wa in duqa wa in duqa, ini berikutnya dijelaskan caranya. Wa in duqa wa ujina bil asali wa syuriba bil ma'il har, ya. Kalau cara yang pertama, ya, kalau habatus sauda ditumbuk, ya, kemudian dicampur, diaduk dengan madu, kemudian diminum dengan air apa? Air panas. Nah, pertama perlu diperhatikan. Pertama, yang berikutnya, habatus sauda yang baik adalah yang masih bijian, khardal, ya, masih bijian, sesawi, ya. Biji ini kalau ditumbuk, dibiarkan 4 jam nggak kita konsumsi, sekitar 40% dari partikelnya, minyak akhirnya juga terbang di udara. Maka paling baik Anda beli konsumsi yang masih utuh biji-bijian. Ditumbuk bijinya, ya, kemudian diaduk, dicampur dengan madu, ya, dicampur dengan madu. Setelah itu apa? Dengan air panas. Sekali lagi air panas nggak langsung diminum, ya, dibiarin dulu hangat, ya. Nah, dibiarkan hangat. Dan di sini habatus sauda nggak dikonsumsi langsung dengan madu, tapi ada air panas untuk apa? Untuk yudat, biar kandungannya apa? Pertama nggak terlalu panas berlebihan, ya. Kemudian berikutnya keluar resapan karena dicampur dengan air panas. Cara yang ini bermanfaat untuk apa? Disebutkan. Yang tadi ditumbuk campur madu dengan kemudian air panas bermanfaat untuk, yaitu untuk meluluh lantakkan al-hasa, yaitu batu, ya, allati takunu fil kilyatan wal matana, batu pada ginjal dan batu pada apa? Kandung kemih, ya, atau juga batu pada saluran ureter, ya. Ini apa? Untuk apa? Untuk kasus nefrolitiasis, batu saluran kemih. Juga
Di antara manfaatnya, cara yang pertama kita sebutkan tadi, yudirru al-baul, untuk diuretik, membersihkan saluran kemih, wal haid, ya, dan juga untuk apa? Menormalkan orang yang haidnya nggak normal. Imma jadi ketika haid, imma haidnya nggak teratur, atau haidnya nggak ada datang haid. Nah, wa al-laban, orang yang menyusui, ya, dia juga menambah air susu. Idza udima syurbuhu ayyaman. Kalau cara tadi yang kita sebutkan tadi, diminum berhari-hari. Nah, kemudian cara kedua, wa in sukhina bil khal wa tuliya 'alal batan. Cara kedua, kalau habatus sauda dipanaskan dengan cuka. Ya, habatus sauda ditumbuk, panasin sama cuka. Ya. Atau walaupun nggak ditumbuk, langsung dipanaskan dengan cuka. Dan cuka di zaman Nabi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, juga ulama lughah, cuka di zaman Nabi seringnya menggunakan cuka dari bahan anggur. Cuka dari bahan anggur. Dan ini habatus sauda dipanaskan dengan cuka. Wa tuliya 'alal batan. Kemudian dioleskan, diratakan di perut. Jadi habatus sauda campur sama cuka, dipanasin, diolesin di perut. Ya, apa manfaatnya? Ajib. Ya, terkhusus untuk kaum wanita. Ya, qatala habbal qara, bisa untuk membasmi apa? Kista fibrosis. Ajib. Untuk orang yang pada ada masalah kista, ini ternyata habatus sauda dimasak dengan apa tadi? Dihangatkan dengan cuka. Diolesin terus di perut. Nah, inilah alhamdulillah jami'an. Wa fa'in ujina, ya, tambah cara yang ketiga. Fa'in ujina bima ilhamdal ar-ruqam. Kalau dicampur habatus sauda dengan apa? Dengan air hamdal. Hamdal ini tanaman di Arab. Kadang banyak di pinggir pantai. Nah, di pasir-pasir. Dan dia ini wujudnya seperti terong yang kecil dan bulat. Warnanya hampir sama. Nah, kalau dia dicampur dengan air hamdal yang masih rutub, masih lembab tadi, belum tak kering, ya, awal madbugh atau dimasak, kana fi'luhu fi ikhrajid dud al-adwa, ya, maka ini adalah resep yang manjur untuk apa? Untuk cacing yang mengganggu, ya, betul-betul untuk cacing. Dan wayajru wayaqta, dan bisa untuk membersihkan perut, usus, dan memotong-motong cacing tadi. Ini ajaib. Nah, sekarang orang kalau terdampak cacingan, kita perlu tadabburi. Ya, kalau teori kedokteran modern zaman sekarang, kalau ada orang kena virus, kasih antivirus. Bakteri, kasih antibiotik. Jamur, kasih anti fungal, anti jamur. Nah, kalau cacing, dikasih anti cacing. Katakan contoh albendazole, ya, dan lain sebagainya, ya, untuk cacing. Itu pun Anda coba perhatikan dengan seksama. Minum obat cacing maksimal 3 hari. Jangan diminum lagi. Dan diulang 1 pekan kemudian. 1 pekan kemudian contoh. Ini menunjukkan apa? Ini obat keras. Apalagi untuk anak kecil. Khawatir berdampak ke ginjal, ke liver. Ya. Mungkin bagi Anda yang ingin mencoba cara klasik mereka, Anda pegang konsep. Kenapa orang banyak cacingan? Sebenarnya kita semua punya cacing. Dan cacing itu membantu proses pencernaan kita. Tetapi kalau dia melewati ambang batas yang normal, maka akan menjadi apa? Sesuatu yang merugikan bagi tubuh kita. Nah, oleh karena itu kalau cacing berlebihan, apa sebabnya, indikatornya? Karena terlalu dingin dan lembab usus kita, dari usus kita. Sama kalau orang sering pilek, ya, kenapa potensi COVID nyangkol kepada orang yang hidungnya lembab misalkan, ya, kenapa? Karena hidung lembab ini akan jadi sarang media bagi dia. Makanya teori klasik apa? Hilangkan kelembapan kita, ya, tanpa harus apa? Memaksakan diri membunuh virus, bakteri, dan jamur. Nah, karena kitalah yang menyediakan apa? Wadah media untuk mereka. Maka perut yang dingin lembabnya berlebihan
akan menjadi sarangnya apa? Bakteri, sarangnya cacing, jamur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konsepnya untuk obat cacing, contohnya cari yang panas-panas. Yang sering kami coba, ya, minyak, yaitu minyak perasan bawang putih dicampur dengan madu, dicampur habatus soda, dicampur dengan jahe. Subhanallah, ajaib. Dengan izin Allah sekali minum, ba'dallah, ya, malam diminum, pagi sampai kami dapati, ya, dia mengeluarkan cacing kremi hampir sekitar 2 genggam. Nah, masya Allah. Ini cara konsep yang simpel, ya. Yang sudah dingin lembab dia taruhin dengan lawannya yang panas misalnya. Kemudian yang berikutnya juga cara ini juga bermanfaat untuk apa? Jadi 3 cara ya sudah kita lalui. Cara yang keempat berikutnya, cara yang keempat ini untuk mengatasi apa? Zukam, influenza, pilek. Cara yang keempat. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah idza duqqa wa sayyara fi khirqah ya washtumma daiman adhaba. Ya. Cara yang keempat adalah bagi orang yang pilek. Bagi orang yang pilek, ya, ambil habatus sauda, letakkan di kain, ya, kemudian ditumbuk habatus sauda di atas kain tersebut, ya, di dalam kain tersebut, kemudian habis ditumbuk, selepas ditumbuk langsung dihirup. Habatus sauda sudah ditumbuk. Subhanallah. Kenapa? Karena hidung sudah dingin lembab, potensi pilek. Maka hirup habatus sauda sifatnya panas kering. Ya, makanya di musim pandemi dulu juga viral ketika ada musim wabah pandemi COVID, banyak diantaranya yang menyampaikan ya kucurkan di masker Anda, ya siramkan di masker Anda minyak kayu putih. Ajib. Minyak kayu putih sifatnya juga demikian panas kering. Nah, panas kering. Nah, sehingga bermanfaat untuk aroma yang dingin lembab pada hidung. Wallahu a'lam bishawab. Wa dihnuhu nafi'un lida'il hayyah, ya. Dan minyaknya itu sangat bermanfaat untuk apa? Da'il hayyah, ya. Penyakit kenapa ular, ya. Wa minatsa'alil wal khailan, juga termasuk dia bermanfaat di antaranya untuk ta'alil, ya. Untuk ta'alil, ya. Fa wal khailan, ya. Ta'lil ini semacam la ilaha illallah, semacam kutil, semacam kutil, ya. Wal khailan, al khailan yaitu sekitar rambut itu ada masalah pada rambut, ya, ada masalah rambut. Nah, ada masalah sekitar rambut. فإذا وإذا شرب منه مثقالا بماء نفع من البحر والضيق نفس, ya. Kalau dia diminum ya, diletakkan di air, habatus sauda diletakkan di air, ya, diletakkan di air. Di sini diperkirakan sekitar apa? 3 asabi, ya, 3 jari. Nah, ini bisa untuk menghilangkan al-bahar. Al-bahar ini seperti banyak angin, sendawa terus dari perut. Wadhiqin nafs juga diiringi dengan apa? Di antaranya sesak nafas. Ya. Kemudian cara yang kelima, ya, cara yang berikutnya, ya, adalah apa? Wadhima bihi yanfa'u minas suda al-barid. Dan kemudian dikompreskan dengan habatus sauda. Habatus sauda ditumbuk, ya. Setelah ditumbuk, diberi air, ditaruh di kepala, ya. Ternyata dia bermanfaat untuk mengatasi pusing yang karena dingin, Wah, kemudian yang berikutnya, cara yang keenam, wa idza naqa'a, yaitu naqa'a, habatus sauda ditaruh di air, ya. Wa idza naqa'a minhu 7 habbat, 7 biji habatus sauda dimasukkan dalam air, ya.
airnya bukan air biasa, tapi apa? Maksudnya air susu wanita. Ya. Wasu'ita bihi, kemudian diteteskan. Untuk siapa? Untuk orang yang punya masalah penyakit kuning. Bayangin ya, ini caranya ada susu, ya, labanul mar'ah, susunya ibu menyusui, dicampur dengan habat soda yang sudah apa? Sudah ditumbuk dan direndam dengan susu tersebut, diteteskan kemana? Teteskan ke hidung orang yang punya ikterus, jaundice, punya penyakit kuning. Ditetesin ke hidungnya, ya, nafa'ahu naf'an balighan, betul-betul itu sangat bermanfaat sekali, ya, amat sangat bermanfaat sekali. Kemudian cara yang ketujuh, wa idza tubikha bil khal wa tamat madhabihi nafa'a min waj'il asnani anbar. Dan kalau dimasak dengan cuka, habatus sauda dimasak dengan cuka, kemudian digunakan kumur-kumur, ya, digunakan kumur-kumur, ini bermanfaat untuk mengatasi sakit gigi karena dingin. Ya, subhanallah, sebagian orang konsumsi es, air dingin, sehingga apa? Saraf yang ada di gigi, ya, terdampak nyeri, sakit. Ya, solusinya diantaranya apa? Nih, solusi diantaranya adalah apa? Cuka, ya, dimasak dengan habatus sauda, digunakan kumur-kumur. Ya, digunakan kumur-kumur. Wa idustu'ita bihi mashuqan nafa'a min ibtida'il ma'al arid fil ain. Kalau habatus sauda tadi, ya, kemudian bahan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, digunakan untuk gurah, ya, untuk gurah, maka itu sangat bagus untuk orang yang punya masalah mata, airnya berlebihan. Karena sebagian orang ada yang air mata berlebihan, ada yang nggak punya air mata kering. Kalau nggak punya air mata kering, akhirnya debu-debu akan melukai mata. Ya, sebaliknya kalau air mata berlebihan juga nggak nyaman. Ya, juga nggak nyaman. Yang berikutnya ke-8, wa in gumida bihi ma'al khal. Ya, qala al-bathur wal jarab al-mutakarrih. Ya, kalau ternyata dia ini habatus sauda dicampur sama cuka, ya, habatus sauda campur sama cuka, diletakkan di mana? Diletakkan di al-buthur, diletakkan al-buthur. Al-buthur, ya, itu termasuk apa? Termasuk bengkak-bengkak, ya, seperti benjolan-benjolan yang ada nanahnya, seperti bisul, ya, atau benjolan lain yang ada nanahnya. Itu sangat bermanfaat sekali. Juga bermanfaat untuk al-jarab al-mutakarrih, yaitu gangguan pada kulit, ya, al-jarab yang sudah ngeluarin nanah, ya, sudah ngeluarin nanah. Nah, dia juga untuk mengobati bengkak-bengkak karena apa? Balghamiyah, karena dahak yang dingin tadi. Wa yanfa'u min al-liqwah idza istu'ita bidihni. Dan dia juga bermanfaat untuk al-liqwah, bel palsi. Bel palsi kita sampaikan tadi sifatnya dingin. Ya, bisa digunakan habatus sauda, imma diteteskan telinganya di lokasi yang bel palsi yang merah, atau pakai habatus sauda, kemudian minyaknya ini dihangatkan di atas misalkan panci sedikit saja, mangkok kecil, kemudian hangat-hangat dioleskan di sekitar yang merah, ya, atau bel palsi. Wa idza syuriba minhu miqdar nisfu mithqalin ila mithqalin nafa'a min lasa' artaila. Dan dia jika diminum, ya, juga dioles, dia ini bermanfaat untuk bekas gigitan hewan-hewan atau serangga-serangga. Nah, wa in suhiqa, sekarang yang ke-8, wa in suhiqa na'iman wa khalaqa bidihnil habbatil khadra. Kalau dia ditumbuk, dihancurin, dicampur, ya, dijadikan minyak dan kemudian diteteskan ke telinga dengan 3 tetesan, itu bermanfaat untuk apa? Dingin karena dampak, ya, dingin karena dampak masalah kesehatan seperti apa tadi? Seperti bel palsi. Cara yang ke-10 insyaallah, ya. Wa in quliya, kalau digoreng, disangrai, habatus sauda disangrai tanpa minyak tentunya, thumma duqana iman, ditumbuk sampai lembut, thumma naqa'a fi zaid, kemudian setelah disangrai, ditumbuk sampai lembut, dicampur sama minyak, ya,
dicampur dengan minyak, mau minyak zaitun misalnya, wa qatara fil anf salata qatarat, kemudian diteteskan ke hidung dengan 3 tetesan, ya. Maka yang demikian itu apa? Bagus sekali untuk mengatasi pilek, ya, untuk mengatasi pilek dan orang yang sering bersin-bersin, terutama orang yang sering bersin bangun dari tidur. Nah, sebenarnya masalahnya ada makan malam kita, sehingga menyebabkan fermentasi, kelembapan, dan hidung lembab sehingga gampang bersin-bersin. Kemudian yang 11, wa idza uhriqa wa khalaqa bi syama' mudab bi syusan aw dihnil hinna wa tuliya bihi al-quru' al-kharija min as-saqain ba'da ghasliha bil khal nafa'a wa azala al-quru', ya. Alhasil untuk mengobati luka yang lama sembuh. Wa in suhiqa bil khal, kalau ditumbuk dicampur dengan cuka, wa tuliya bihi al-baras, diletakkan di kulit yang belang, ya, wal bahak, ima belang karena vitiligo atau belang karena perbedaan cuaca yang tinggi, ya, dari panas langsung wudhu timbullah bahak, ya, al aswad, ya, wal hazzaz al ghalid nafa'aha wa abraha, maka tumbukan tadi dengan cuka sangat manfaat, dioleskan di kulit yang belang. Dan subhanallah, dia juga jika diteteskan ke hidung orang yang sakit, ternyata juga bermanfaat untuk apa? Kasus al-falij, stroke, dan juga tadi disebutkan al-lika, yaitu di antaranya yaitu Bell palsy, dan kazaz. Kazaz ini adalah seperti tetanus, ya, seperti tetanus. Nah, dan subhanallah ajibnya habatus sauda tadi, ya, unsur-unsurnya kalau habatus sauda tadi diasapin, habatus sauda ditumbuk, diasapin, dijadikan apa? Bukhur, asap. Ternyata bisa untuk mengusir hewan-hewan, ya, termasuk hewan yang beracun. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada sisa waktu bisa tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali. Ternyata dari satu jenis obat saja dalam sunnah, yakni habatus sauda, itu sangat banyak sekali manfaatnya dan kegunaannya. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya. Barakallahu fiik. Selanjutnya jemaah sekalian, kita mau masuk ke sesi 2, yang ini sesi tanya jawab. Yang pertama ini pertanyaan 2 pekan lalu, ya. Sisa pertanyaan 2 pekan lalu dari yang tidak sempat dibacakan karena memang datang pertanyaannya agak telat. Yang pertama dari Ibu Yayu Umu Firana di Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustazona, izin bertanya, apakah benar orang yang diabetes tidak boleh makan labu kuning karena khawatir gula darahnya naik? Dan apakah bengkoang juga termasuk dingin, sifatnya dingin, bisa menjadi pengganti mentimun dan juga semangka? Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Subhanallah, ya, labu kuning yang mengandung karbo juga, tentunya kalau terlalu banyak, ya, akan menimbulkan dampak. Juga kurma juga demikian. Kurma pada dosisnya ternyata bagus untuk kasus kencing manis, bagaimana disebutkan ahli pengobat klasik yang hidup di zaman sekarang. Kurma dengan dosis 100 gram, 3 biji pagi, 3 biji sore, ternyata justru jadi obat kencing manis. Labu kuning juga demikian, sebenarnya bermanfaat untuk orang kencing manis, untuk menguatkan ginjal dia, ya. Tetapi kalau berlebihan, ya, tentunya berlebihan untuk sudah yang pada kasus kencing manis, ya, maka tentunya akan berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Dan subhanallah, tadi diantaranya disebutkan juga bengkoang, ya, bengkoang dan lain sebagainya. Dan dia, wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat ada airnya, dia sepertinya sifatnya dingin, beda dengan Casanova atau singkong, ya. Dan rata-rata makanan, ya, rata-rata makanan kalau dilihat dari ilmu zaman sekarang, ya, makanan-makanan yang gampang atau bisa difermentasi rata-rata sifatnya panas. Rata-rata sifatnya panas. Wallahu a'lam bishawab. Anda bisa jadi ganti timun, misalkan bosan dengan timun, bisa labu siam, bisa labu kuning, bisa bengkoang. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Berikutnya dari Ukhti Dewi Febrianti di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kalau makan di luar rumah seringnya sulit untuk menerapkan pola panas dingin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh, misal kita menjeda makanan sifat panas 30 menit, kemudian minum jus sifat dingin? Dan herbal apakah untuk asam urat dan limpa lambung lemah? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Kita jawab singkat-singkat aja. Nah, sekali lagi ya, Imam Bukhari membuat judul dalam sahihnya, bab al-jama' bainal launaini fil akli bimarrah. Bab menggabungkan dua warna makanan sekaligus ketika makan. Ya, artinya sekaligus kalau ada makan panas, pendinginnya langsung. Jangan makan panas, pendinginnya nanti. Jangan. Nah, karena kita butuh ketika itu langsung digunakan. Hikmahnya adalah panas dingin tetap seimbang di sini. Sehingga tidak diberikan tempo waktu atau jarak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian untuk limpa lemah. Ya, mungkin di antara orang yang mengalami limpa lemah, gejala yang paling sering diantaranya apa? Dia sering mengantuk di jam-jam kerja limpa, ya, seperti jam 9 pagi sampai jam 11. Ya. Kemudian kadang dia lemes, ya, dan juga dampaknya diantaranya darah kotor, disebutkan oleh orang-orang ahli pengobat Arab klasik. Dan diantaranya untuk orang yang limpa lemah, hendaknya kurangi gula dan karbo. Gula dan karbo, kemudian hindari makan daging sapi, produk sapi model apapun. Kenapa? Karena menimbulkan saudawiyah, ya, semakin memperlemah kondisi limpa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Kami akan persilahkan terlebih dahulu untuk Akhi Dani. Yang pertama raise hand, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Gini Ustaz, Afwan mau bertanya, bagaimana jika mengkonsumsi habatus sauda bentuk biji Ustaz? Dikonsumsinya setiap hari, dan apakah sudah benar cara pemakaiannya dikonsumsi dalam 7 butir gitu Ustaz? Dicampur dengan air biasa Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana diwasiatkan oleh pengobat klasik, sebenarnya kita nggak perlu mengkonsumsi herbal tiap hari. Kenapa? Karena sebenarnya makanan kita sudah herbal. Ya, makanan kita sebenarnya sudah jadi obat bagi diri kita yang kita konsumsi tiap hari. Makanya jadikan makanan kita sebagai obat tiap hari, jadi obat. Dan herbal dikonsumsi ketika kita butuh, sedang ada ketimpangan keluar dari garis normal, kita pakai herbal. Contoh, ketika musim pandemi COVID, ya, hidung dingin lembab sehingga potensi, maka dia konsumsi herbal untuk menghilangkan dingin lembab. Ketika dingin lembab sudah hilang, sudah berhenti. Nggak perlu ceritanya diminum seumur hidup atau diminum selama ada stempel musim pandemi, diminum akhirnya 2 tahun jalan 3 tahun diminum terus itu herbal habatus sauda. Jadinya apa? Tubuh Anda akan jadi seperti sifatnya habatus sauda. Ya, habatus sauda panas kering, akhirnya tubuh Anda akan timbul panas kering. Panas kering jadinya apa? Kaki pecah-pecah, ya, kulit kering, bersisik, ya, rambut putih semakin banyak, ya, rambut mulai mengering, kulit mulai mengering, dan subhanallah dikhawatirkan apa? Juga menimbulkan batu ginjal. Air udah mulai kering, air mata juga ikut kering, masalah ya. Maka itu insya Allah dan nggak perlu was-was dengan kondisi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, satu lagi boleh Ustaz? Ya. Mengenai yang tadi pengobatan kulit itu Ustaz, bagaimana cara pemakaiannya untuk menghilangkan bekas-bekas kulit gitu Ustaz, yang dulu pernah sakit gitu. Cara pengobatannya bagaimana Ustaz? Nah, untuk kulit tadi bisa Anda gunakan kalau ingin bersihin, terutama ada luka yang ada nanah.
bekas-bekas itu Ustaz. Habatus sauda bisa dicampur dengan cuka. Habatus Cuka, ya. sauda itu bisa campur dengan cuka, direbus dengan cuka, ya, ditumbuk, direbus dengan cuka, dibersihkan, dioleskan pada kulit, ya. Terutama kalau ada luka-luka yang bernanah atau luka-luka yang lama sembuh. Di sini juga ada kitab Al-Mansuri fi karangan Ar-Razi, ulama sebelum zamannya Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina sebenarnya bukanlah bapak kedokteran Islam. Bahkan Ar-Razi mendahului Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir setelah 60 tahun Ar-Razi wafat. Ya, bahkan beliau menyebutkan bagaimana menangani kasus yang apa? Al-Kalaf. Al-Kalaf itu kulit warnanya hitam. Gimana hitam ini bisa hilang? Bisa glowing. Ya, sisa-sisa. Sisa-sisa. Nah, bisa bekas luka. Nah, juga bagaimana orang yang warna cerah dibikin agak gelap. Ada caranya. Juga bagaimana ya kulit biar lebih kuning, kulit condong warna merah. Subhanallah, ajib. Ya, pembahasan tentunya ini pembahasan yang kita butuh waktu, ya. Insya Allah kita kupas sedikit demi sedikit. Insya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Ummu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Ya, jazakumullahu khairan, host Kang Zey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa cuka yang digunakan adalah cuka anggur. Seandainya Ustadz, kita memanfaatkan dengan cuka yang lainnya, apakah itu berpengaruh atau tidak mengapa? Atau bolehkah kita ganti dengan cairan lemon? Jadi asamnya diambil dari lemon. Kemudian yang kedua Ustadz, di sini agak sulit mencari habatus sauda yang sudah berbentuk kapsul atau tablet. Tetapi banyak sekali dijual biji habatus saudanya. Apakah kita bisa memanfaatkannya misalnya dengan yang kita inginkan, Ustadz? Misalnya kita rebus atau tadi kita sangrai, terus kita kasih minyak untuk dioleskan. Jadi seperti contoh-contohnya, cuma mungkin karena tidak ada bukunya, nggak tahu panduannya seperti apa. Tapi niatnya memang untuk pengobatan, jadi kita lakukan metode-metode seperti ibu rumah tangga aja, Ustadz. Apakah bisa demikian? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nah, cuka bisa aja dipakai cuka apapun. Nah, cuka di waktu silam selain cuka anggur yang ada pembandingnya diantaranya seperti cuka delima, cuka kurma. Ya, di zaman sekarang juga di negeri Arab banyak didapati cuka kelapa. Ya, cuka kelapa. Banyak produk-produk cuka, di tempat kita juga bisa cuka apel, bisa dipakai. Dan beda dengan lemon, beda. Nah, beda sekali. Nah, karena ini melalui proses. Ya. Kemudian untuk habatus sauda yang paling direkomendasi memang yang masih biji, masih utuh. Kenapa? Habatus sauda kalau sudah ditumbuk lebih dari 4 jam nggak dikonsumsi, ya minyak athiri, ya partikel-partikelnya akan terbang bersama udara sehingga banyak yang hilang ketika sudah pecah habatus sauda tersebut. Tapi ketika Anda langsung buka, Anda tumbuk, Anda langsung konsumsi, justru ini yang terbaik. Nah, sehingga nggak banyak partikel yang hilang dan manfaatnya lebih kerasa. Nah, bisa disangrai, bisa ditumbuk, dicampur dengan cuka tadi, ya, dan bisa ditumbuk, diisep langsung untuk orang yang sudah hidung kerasa lembab, misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Masya Allah. Boleh satu lagi, Ustadz? Silahkan. Ya, Ustadz, mohon nasihatnya. Kami di sini kebanyakan udah uzur usianya, Ustadz. Untuk apakah ada tips kesehatan untuk mencegah pikun, Ustadz? Misalnya dari makanan atau gaya hidup. Jazakumullahu khairan. Untuk mencegah apa? Pikun, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Pikun penyebabnya banyak, ya. Pikun penyebabnya banyak. Dan subhanallah, ada yang karena psikis, juga ada karena trauma, juga ada karena makanan. Karena psikis seperti apa? Orang yang banyak masalah, orang yang sedih, bisa bikin pikun.
bisa bikin pikun. Kenapa demikian? Karena ginjal sudah terbuang tenaganya, sehingga api pada ginjal tidak bisa memberikan support ke jantung untuk menghentakkan darah ke seluruh tubuh, terutama darah ke otak. Makanya orang depresi, psikosomatik ikut pikun. Kenapa? Karena asupan darah ke otak kurang, padahal otak bawa oksigen, bawa nutrisi, ada gula dibutuhkan di otak. Jika karena psikis, maka cepat move on dari masalah psikis. Ya. Kemudian jika masalahnya adalah masalah karena makanan, apa penyebab pikun? Dari makanan. Adapun Syekh Mukbil ya menyebutkan, juga ulama klasik menyebutkan, makanan yang masam-masam itu menyebabkan pikun. Terlalu banyak makan masam-masam. Satu. Kedua, makanan yang banyak bersifat dingin atau dingin lembab. Contoh, sebagaimana disebutkan Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, ulama tahun 600 Hijriah. Dia mengatakan, ya, orang yang kebanyakan minum air, maka tubuhnya kayak air. Maka dia akan menjadi orang yang pemalas karena banyak minum air. Ya, adapun Abul Husain Al-Baghdadi, beliau ulama sekitar tahun 400 Hijriah, wafat sekitar 436 Hijriah. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Mughni. Ya, beliau berpendapat orang kalau kebanyakan air, kebanyakan makanan yang sifatnya dingin, maka otak akan menjadi dingin. Otak akan menjadi dingin. Saat itu hafalan dia akan lemah, daya konsentrasi dia juga akan lemah. Makanya orang-orang klasik mereka menyebutkan obatnya untuk meningkatkan daya hafalan. Dengan apa? Herbalnya rata-rata panas. Anda lihat, di masa silam herbal untuk menguatkan hafalan mereka menggunakan apa? Kurma. Menggunakan kurma. Kemudian apa? Kismis, jahe, madu, luban, getah pohon luban. Di tempat kita menggunakan apa? Ginkgo biloba, propolis, ini contoh. Ya. Tapi subhanallah, pikun perlu dilatih. Biar nggak pikun, sebagaimana disebutkan Al-Mustaqfir, disebutkan oleh Ar-Razi, dia mengatakan obat di antara untuk melatih mata dengan banyak membaca. Untuk melatih menjaga kesehatan mata, banyak baca Al-Quran juga. Hindari membaca tulisan yang kecil-kecil. Ya, kata Ibnu Qayyim untuk melatih otak, banyak hafalan. Nah, kenapa hafalan itu untuk menjaga kita selalu terjaga? Ketika sudah tua, malas saya tua, sulit menghafalkan Al-Quran, ya, saya sulit menghafalkan maklumat, kajian-kajian. Padahal ketika usia Masya Allah, menopause ke atas untuk ibu-ibu atau bapak, misalnya 50 tahun ke atas, usia saat dia baca Al-Quran, tetap hafal Al-Quran, juga demikian menghafal maklumat kajian, itu untuk apa? Menjaga dia tetap otak dipakai. Ya, termasuk penyebab pikun diantaranya adalah terlalu sering tidur dan banyak makan. Ya, kenapa? Melemahkan aliran darah ke otak. Orang banyak makan, darah dikonsentrasikan ke perut untuk pencernaan. Asupan darah ke otak berkurang. Subhanallah ajib. Juga demikian, sering untuk kita melihat, membaca, mendengar, untuk melatih apa? Nggak cepat pikun. Makanya Imam Bukhari pernah ditanya, ya Aba Abdillah, ma dawa'ul hifd? Ya Aba Abdillah, Imam Bukhari ditanya, apa obatnya hafalan biar kuat? Imam Bukhari nggak jawab pakai madu, pakai kismis, pakai jahe, kurma, enggak. Imam Bukhari jawabnya apa? Kathratun nadhar wal mutala'ah. Banyak apa? Banyak melihat, banyak diulang-ulang. Itu juga untuk melatih kekuatan hafalan kita. Nah, dan jikalau penyebabnya karena trauma, seperti benturan dan lain sebagainya, ini terutama yang diobati adalah traumanya. Ya, masalah di otak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masya Allah, ini sudah pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira ada berapa pertanyaan lagi, Ustaz, yang diperkenankan untuk disampaikan? Satu aja kayaknya. Satu aja, baik. Akan Anda pilih, ini memang pertanyaannya cukup mendesak ya, dari Bapak Rahmat Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Pak Ustaz, izin bertanya bagaimana mengobati kasus genang telinga bocor dan keluar cairan berbau
pada anak, pengobatan dengan herbal. Bagaimana Ustaz begitu? Barakallahu fiik. Pertama, pelajaran bagi orang tua, bapak ibu. Kalau ada anak pilek, jangan diremehkan. Ya, kalau ada anak pilek jangan diremehkan. Makanya kenapa ada dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa? Karena ini satu rangkaian. Telinga, ya telinga, hidung, tenggorokan. Satu rangkaian, satu jalur. Ya, ketika pilek ini semua ada kaitannya. Pilek yang lama, ya dahak dan lembab membuat gendang telinga lembab dari arah dalam. Ya, sedangkan bakteri, virus, jamur suka dengan lembab-lembab. Dan kelamaan gendang lembab ya terinfeksi dan lemah dan akan terjadi kelembapan pada gendang dan jempol. Ya, dalam bahasa Arab namanya thuqub, bocornya gendang. Ya, dan disertai dengan ya aroma yang tidak yang menyengat, busuk misalkan. Kenapa? Kalau gendang sudah rusak dan jebol. Ya, makanya hati-hati jangan sampai kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara orang tua meremehkan kondisi si anak. Gara-gara kesalahan orang tua, anak jadi mengalami gendang bocor. Nah, mana anak nggak paham, nggak tahu apa-apa. Nah, kalau sudah bocor, dia sulit ditutup. Ya, kecuali dengan membran bikinan ya dari teknologi zaman sekarang, kedokteran modern melalui operasi. Nah, kalaupun sudah bocor, sulit untuk disambung. Ya, sepengetahuan kami, tapi tentunya setiap orang yang punya ilmu pasti ada yang berilmu lebih berilmu. Ya, mungkin mereka ada yang paham, ya lebih paham daripada kami. Ya, bagaimana buat gendang ini tertutup kembali. Ya, subhanallah kalau terjadi thuqub, kalau sudah terlanjur bocor dan tidak terinfeksi, biar nggak berulang infeksinya, berarti jaga ini. Kalau pilek nggak usah lama-lama, dingin lembab, cepet kasih misalnya kusul di Habbatus Sauda, biar cepet kering, biar nggak berdampak lagi. Dan kalau sudah terlanjur infeksi dan nyeri telinga, ulama klasik menyebutkan 2 resep nih, ya 1 resep dengan 2 bahan nih. Labu kuning diperas, dicampur dengan air rendaman bunga mawar. Ya, diteteskan ke telinga pada gendang yang bocor. Untuk mengatasi inflamasi sekaligus mengurangi nyerinya. Ya, tentunya makanan yang dingin-dingin dan lembab dikurangi. Itu pantangan bagi dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja ya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Sekali lagi sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya. Maka ilmu kesehatan jangan diremehkan. Ya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang tertutup ketika ilmu kesehatan juga dilalaikan. Bahkan minimalnya untuk menjaga diri kita tetap sehat, keluarga kita, anak kita, orang di sekitar kita. Ya, ternyata ilmu pengobatan juga menjadi pintu amal jariah bagi diri kita. Nah, inilah alhamdulillah yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahannya harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya. Dan semoga Allah sembuhkan penyakit kita, orang-orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.